Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Iman Ruhiman di channel tutorial tips, trik Android juga komputer. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat formulir pendaftaran siswa ataupun murid baru ya. Baik yang sering teman-teman buat di sekolah ataupun madrasah. Nah, kita buat di aplikasi ataupun platform Google Form ya. Nah, bagaimana tutorialnya? Simak video berikut sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membuat bagaimana caranya membuat formulir pendaftaran ya untuk siswa baru yang biasanya dikeluarkan oleh sekolah ya ataupun madrasah yang akan menerima siswa baru ya. Nah, ini akan saya praktekkan terutama apabila kita membuat formulir di Google Form ya. Langsung saja saya telah berada di menu pencarian juga di Google Form. Nah, setelah kalian menemukan hasil pencariannya, kalian klik saja yang ini ya, Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Kita klik langsung. Kita tunggu sejenak. Nah, teman-teman semuanya, inilah tampilan awal ya yang kita lihat pada saat membuat formulir di Google Form, utamanya kita buat di laptop. Dan langsung saja teman-teman bisa pilih yang ini ya, yang pribadi. Inilah menu awal dari formulir. Kita bisa pilih di sini template yang akan kita pakai ya. Biasanya kita bisa memilih di kosong juga. Nah, ataupun kita bisa memilih ya. Jadi ada beberapa pilihan ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa memilih. Nah, teman-teman di sini ada penilaian, nomor kerja, evaluasi khusus ya. Nah, teman-teman, untuk membuat formulir pendaftaran kita bisa langsung ke ini ya, yang kosong saja. Kita klik. Nah, teman-teman, ini adalah menu untuk membuat formulir ya. Nah, untuk memberikan contoh ya bagaimana caranya membuat formulir pendaftaran siswa baru, di sini kita langsung beri judul saja ya. Di sini misalkan judulnya itu formulir pendaftaran siswa baru ya. Nah, PSB ya, misalkan tahun pelajaran 2021-2022. Sini nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Setelah itu teman-teman untuk membuat menu lainnya kita bisa pilih lagi yang ini ya. Nah, contoh kita misalkan di sini nama lengkap ya, jadi nama lengkap pendaftar. Nah, teman-teman untuk pilihannya, nah di sini kita bisa pilih ini ya. Jadi teman-teman apakah responden akan mengisi dengan jawaban singkat ataupun paragraf ya. Karena di sini nama lengkap ya, kita pilih saja jawaban singkat ya, yang ini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan ini ya, yang wajib diisi. Nah, jadi dipindahkan kursor ini ke sebelah kanan ya. Jadi nantinya agar responden mengisi formulir ini ataupun fitur yang ini ya. Jadi agar tidak tertinggal seperti itu. Jadi wajib diisi. Nah, untuk membuat menu lainnya lagi ya, kita tinggal klik ini ya, tambahkan pertanyaan. Jadi nama lengkap. Setelah itu kita pilih saja misalkan di sini tempat tanggal lahir ya si peserta didik baru. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk jawabannya kita bisa pilih misalkan dengan tanggal ya. Nah, ataupun kita bisa pilih dengan jawaban singkat saja ya teman-teman, karena di sini ada tempat. Kalau misalkan dengan tanggal tadi
Jadi mungkin di sininya tanggal saja ya, jadi tidak dengan tempatnya. Nah, namun kita dengan jawaban singkat saja lah untuk memilihnya. Jangan lupa untuk mengaktifkan wajib diisinya ya ke sebelah kanan. Setelah itu kita tambah lagi menunya. Nah, teman-teman di sini biasanya responden untuk peserta didik siswa baru itu. Jadi setelah itu kita isi saja usia misalkan ya. Nah, ini dengan jawaban singkat saja ya. Nah, lanjut kita langsung dengan alamat ya. Alamat lengkap biasanya. Nah, ini biasanya respondennya panjang ya. Jadi jawabannya panjang. Nah, kita pilih paragraf saja ya. Nah, di sini sudah otomatis paragraf. Jangan lupa untuk mengaktifkan ininya lagi. Setelah itu kita bisa tambahkan lagi dengan setelah alamat lengkap mungkin ke apa ya, usia lah ya. Nah, usia bisa dengan jawaban singkat saja dan ininya kita aktifkan lagi. Setelah usia biasanya informasi pribadi ya, masih ini hobi. Nah, misalkan hobi. Nah, hobi, setelah hobi kita tambahkan lagi contoh cita-cita ya. Kita aktifkan lagi. Setelah itu, setelah cita-cita mungkin lebih ke apa ya, nomor HP ya. Kalau misalkan siswa itu punya HP ya, kita tambahkan saja ya nomor telepon ya ataupun HP. Nah, cukuplah ya dengan jawaban singkat. Ininya jangan lupa. Nah, teman-teman, setelah informasi pribadi dikira cukup ya, teman-teman bisa apa ya, menambah lagi apakah informasi yang teman-teman butuhkan ya selain yang telah tadi ataupun saya praktekkan. Nah, teman-teman bisa memilih lagi dengan tadi memilih fitur ini ya untuk menambah pertanyaan ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita contohkan kembali, misalkan di sini kita ke orang tuanya ya, karena biasanya kan peserta didik baru dibutuhkan juga tentang informasi orang tuanya ya. Contoh misalkan di sini nama ayah ya. Cukuplah dengan jawaban singkat ya. Nah, setelah nama ayah biasanya tempat tanggal lahir juga ditanyakan ya. Tempat tanggal lahir. Ya, cukuplah ya. Dengan jawaban singkat kita tambah lagi. Setelah tempat tanggal lahir mungkin lebih ke pekerjaan ya, pekerjaan si orang tua tersebut ya. Ya, cukup. Nah, setelah pekerjaan mungkin apa ya, alamat ya, alamat. Jadi alamat lengkap ya. Nah, iya, ini wajib diisi. Oh ya teman-teman, di sini mungkin nama ayah ya. Ya sudah aja lah, nama ayah. Ya, setelah ini biasanya ditanyakan juga tentang nomor telepon ya. Nomor telepon atau HP ya. Nah, teman, cukup ya mungkin untuk informasi dari ayah dari siswa baru. Kita berlanjut ke nama ibu ya. Nama ibu, setelah itu sama ya seperti tadi. Setelah nama ibu mungkin tempat tanggal lahirnya. Tempat tanggal lahir jangan lupa. Setelah tempat tanggal lahir mungkin ke apa ya tadi teh, ya pekerjaan ya, pekerjaan. Nah, teman-teman, jadi untuk pilihannya kita dengan jawaban singkat saja ya. Bisa juga teman-teman misalkan dengan pilihan ganda ya. Jadi diberikan pilihan misalkan pekerjaan si orang tua tersebut apakah pegawai negeri ataupun wira swasta. Nah, tapi untuk lebih memudahkan dalam mengisi formulir ya pendaftaran siswa baru, jadi lebih baik kita dengan jawaban singkat saja. Jadi mereka tinggal mengisikan gitu kan, tidak dengan dipilih. Kalau misalkan dipilih kan pertanyaan ataupun ya pilihan pertanyaannya bisa terbatas ya. Jadi dengan jawaban singkat saja. Jadi di sini
Misalkan ibu rumah tangga, ya cukup ibu rumah tangga saja seperti itu. Jadi agar lebih jelas juga ya. Nah, setelah pekerjaan tadi alamat ya, ya alamat lengkap. Nah, ya wajib kita pilih lagi apa ya, nomor telepon atau HP ya. Nah, wajib diisi lagi. Setelah itu kita tambah lagi. Nah, biasanya setelah nama ayah atau ibu udah di formulir peserta didik baru suka ada juga nama wali ya. Biasanya kan siswa tidak semuanya ataupun tidak semuanya ya dengan orang tuanya seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan informasi lain ya, nama wali seperti sama ya seperti tadi, tempat tanggal lahir. Nah, setelah tempat tanggal lahir lanjut ke pekerjaan ya. Setelah pekerjaan alamat lengkap, cuma 4 ya. Tempat lagi pekerjaan alamat lengkap, iya cuma 4 ya. Nah teman-teman, inilah untuk informasi dari ayah ataupun orang tua ya dari siswa baru. Biasanya yang ditanyakan itu ya tidak jauh seperti inilah teman-teman. Nanti bisa menambahkan pertanyaan lainnya dengan, jangan lupa ya untuk menambahkan pertanyaan dengan mengklik fitur ini. Setelah ini mungkin ke apa ya, prestasi ya, prestasi. Jadi prestasi yang telah didapatkan misalkan oleh calon peserta didik ya. Ini kan masih calon ya. Untuk memberikan gambaran ke sekolah tentang apa ya, identitas dari siswa tersebut, apakah memang berprestasi sebelum dia masuk ke satu sekolah ataupun mempunyai rekam yang belum bagus seperti itu. Jadi ini bermanfaat sekali untuk apa ya, guru ataupun penerima pendaftar agar lebih paham dan juga lebih bisa memilih siswa yang akan masuk ke sekolah tersebut. Nah biasanya kita pilih saja dengan paragraf ya agar lebih panjang juga nantinya. Nah seperti ini. Setelah prestasi mungkin lebih ke untuk siswa SMA mungkin ya, karena memang ini judulnya untuk SD. Nah tapi kita bisa lah untuk contohkan misalkan keterampilan ya, keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Nah, oleh calon peserta didik ya, ataupun calon siswa. Nah, sama ya dengan paragraf juga. Ini wajib diisi. Oh ini lupa ya tadi. Ya, seperti itu. Jadi wajib ya. Oh tapi mungkin tidak wajib ya, karena mungkin tidak semuanya prestasi ataupun peserta didik mempunyai prestasi maupun keterampilan ya. Jadi tidak diaktifkan ya ininya. Nah seperti itu ya. Mungkin ada yang kurang lagi. Nah mungkin seperti itu ya, bagaimana caranya untuk membuat formulir pendaftaran siswa baru ya. Nah, tidak jauh seperti ini ya. Nah jadi beginilah ya bagaimana caranya membuat formulir peserta didik baru, baik teman-teman yang akan membuatnya di SD, di SMP ataupun SMA ya, lewat Google Form. Nah jadi lebih mudah ya teman-teman. Nah setelah kalian selesai ya menambahkan beberapa pertanyaan, informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk membuat formulir. Nah teman-teman jangan lupa untuk mengklik kirim ya. Nah kita klik kirim. Nah setelah itu teman-teman di sini ada beberapa fitur yang penting. Teman-teman langsung aja ke sini ya. Nah ini kan link untuk pengisian dari formulir terlalu panjang ya. Kita perpendek saja dengan
mengklik centang di sini, diperpendek URL. Nah, jadi lebih pendek ya teman-teman. Jangan lupa untuk salin. Nah, setelah disalin cukup ya. Jadi ini telah tersimpan ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa memilih ini ya. Jadi sertakan formulir di dalam email ya. Klik centang saja untuk kirim. Nah, mungkin jadi ini untuk mengirim ke email siapa ya. Jadi formulir undangan seperti itu. Jadi contoh misalkan formulir ini akan dikirimkan ke email pribadi ataupun email orang yang akan mendaftar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah untuk membuat formulir pendaftaran peserta didik baru. Nah, kita klik X saja karena sudah disalin. Nah, teman-teman, untuk melihat bagaimana formulir ini telah dibuat, kita ke tab baru ya, new tab. Nah, kita klik salin saja URL yang telah tadi kita salin, ctrl-v. Kita klik untuk menuju link tersebut. Nah, kita tunggu sejenak. Nah, teman-teman, seperti inilah ya formulir yang telah tadi kita buat ya. Nah, jadi lebih mudah, simple, dan juga menghemat biaya ya teman-teman, ataupun para guru, para bapak, para ibu yang akan membuat formulir pendaftaran peserta didik baru lewat Google Form. Nah, seperti itulah ya teman-teman, para bapak, para ibu untuk membuat formulir pendaftaran siswa baru ya, baik itu di sekolah maupun di madrasah. Sekian dan semoga bermanfaat. Nah, seperti itulah teman-teman bagaimana tutorial yang bisa kita lakukan untuk membuat formulir pendaftaran siswa ataupun murid baru ya di Google Form. Nah, terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan juga aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru seputar channel Iman Rohiman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.